Oke, yang pertama buka websitenya di yosnack.wordpress.com. Di sana sudah diringkaskan materi pelatihan e-learning. Pelatihan e-learning ada 3 kategori. Yang pertama untuk admin, yang kedua untuk dosen, yang ketiga untuk mahasiswa. Nah, kita mulai dari yang untuk mahasiswa dulu. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami jadwal perkuliahan yang terdiri atas tatap muka di kelas, 4 kali untuk mata kuliah teori dan 8 kali untuk mata kuliah praktek. Selain tatap muka juga ada e-learning secara online, 8 kali untuk mata kuliah teori dan 4 kali untuk mata kuliah praktek. Yang kedua, memahami siklus pembelajaran secara disiplin, karena pengaturan atau setting sistem tidak mengenal dispensasi dan toleransi. Disebutnya setting by system, yang mana siklus pembelajaran adalah 7 hari atau seminggu. Yang poin C, memahami atau menyadari pentingnya kemandirian. Kemandirian dalam berinteraksi, baik saat tatap muka maupun e-learning. Mahasiswa punya kemandirian dalam penyediaan sarana koneksi ke sistem e-learning. Yang wajib disediakan adalah PC, laptop, tablet PC, smartphone, dan koneksi data kuota internet secara mandiri maupun secara free dalam rentang waktu pembelajaran. Tentu saja, mahasiswa wajib mampu mengoperasikan peralatan tersebut di atas dengan baik. Yang poin D, memahami alamat website e-learning yang digunakan. Memahami username dan password untuk masuk ke website tersebut. Memahami enrollment key sebagai syarat mengikuti course atau mata kuliah tertentu. Berikutnya adalah memahami konsep, istilah, lambang, ikon yang dipakai di sistem e-learning. Login, tahu login, tahu logout, username, dan password. Selain itu bisa login secara as guest atau sebagai tamu atau peninjau. Yang kedua, memahami profil dan message. Profil dipakai untuk menuliskan jati diri mahasiswa, termasuk foto, dan bisa juga message atau berkirim pesan kepada sesama user di website e-learning. Yang ketiga ada namanya course kategori. Jadi course itu identik dengan mata kuliah, course kategori identik dengan pengelompokan mata kuliah. Ada searching course, ya, mencari mata kuliah yang diinginkan. Teacher and student, jadi posisi dosen sebagai teacher, posisi mahasiswa sebagai student. Apa aja yang dilakukan dalam setiap kegiatan disebut activity atau bahan-bahan kuliah, namanya resources. Yang ketiga, ada file, ada forum, dan assignment. Ini 3 hal yang wajib dipahami. Ini adalah materi dasar, yang mana kalau kita uraikan di sini, ada 3 subbagian. Yang pertama adalah file. File diupload oleh dosen, mahasiswa mendownloadnya. File bisa berupa PDF, docx, pptx, xlsx, jpg, dan seterusnya. File ini adalah materi utama pembelajaran. Dalam satu sesi bisa saja ada 1 atau 2 atau beberapa atau lebih file yang di-upload oleh dosen dan di-download oleh mahasiswa. Yang kedua adalah forum. Forum adalah kegiatan yang bersifat interaktif antara mahasiswa dengan dosen. Ada 2 kegiatan dalam interaksi learning, yaitu kehadiran dan diskusi atau tanya jawab. Mahasiswa wajib mereply forum kehadiran sebagai pengganti presensi kehadiran. Mahasiswa dianjurkan berdiskusi dengan bertanya, menjawab, atau komentar. Yang ketiga adalah assignment atau tugas. Dosen membuat soal dan mahasiswa menjawab melalui aktiviti ini. Jawaban bisa berupa submission dengan tipe online type, diketik langsung, cocok untuk jawaban singkat berupa teks,
Atau submission file, file diupload. Tipe file beragam. Mohon diperhatikan ukuran file. Contoh file yang diupload misalnya pekerjaan hitung-hitungan dikerjakan di atas kertas, difoto, kemudian diupload. Ya, daripada kalau diketik kan susah hitung-hitungan. Kita kembali ke sebelumnya. Nah, tadi itu 3 hal yang harus dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa memahami siklus mingguan, yaitu 1. Buka website e-learning. Saat login, masukkan username, password, cari mata kuliah yang Anda ikuti, masukkan enrollment key. Kemudian yang ketiga adalah download resource file materi kuliah. Yang terpenting, download, baca, pelajari, dan pahami. Masuk ke activity forum, minimal mereplay pada daftar hadir. Sempatkan aktif di forum diskusi. Silakan bertanya kepada dosen atau teman Anda melalui forum tersebut. Masuk ke activity yaitu assignment atau tugas. Jawab tugas dengan online tag, diketik langsung, dan atau add submission di assignment, file jawaban diupload. Jawaban atas tugas merupakan tolok ukur atas kualitas pembelajaran e-learning ini. Ketiga hal di atas, file, materi, forum, dan tugas, bila diikuti akan setara dengan kegiatan tatap muka di kelas. Bila ketiga hal tersebut tidak dikerjakan, maka sama dengan tidak hadir kuliah tatap muka. Demikian beberapa hal tentang e-learning untuk sisi mahasiswa. Terima kasih.